Conscript reporting, kamerad. Ketemu di konten pertama kita untuk ngobrolin isu dari pendidikan, spesifik di perkuliahan di kampus, tentang kebebasan akademis, kebebasan berpikir, dan juga kebiasaan-kebiasaan di kampus yang seharusnya tidak ada di kampus. Dengan saya, Bagus Septianto, dari kumpulan teman-teman yang merasa tersakiti karena mendapatkan nilai E. Dan bersama saya Teddy Agustinus, mahasiswa yang cinta dengan kampus, makanya bisa bacot karena cinta dengan kampus. Skripsi tidak dikerjakan. Dikerjakan. Oke, ngomong-ngomong kampus nih. Apa aku bilangnya? Apalah aku bilangnya? Apalah ya? Teman Teddy, Mas Teddy, Bang Teddy, biasa dipanggil di kampus itu apa? AA. AA Teddy. Ya. AA James. Tadi ngomong-ngomong AA Teddy ini atau Bang Teddy ini, gue bilangnya Bang Teddy aja lah ya. Bang Teddy ini bahwa kampus ini ruang lingkup yang harusnya menjadi tempat berpikir, begitulah ya saya simpulkan. Iya Mas James. Nah, Mas lah ya. Silakan. Mau Puh James juga nggak apa-apa. Bisa dijelaskan dulu nggak latar apa yang menjadi Anda atau Bang Teddy ini merasa bahwa kampus ini seharusnya menjadi ruang lingkup mahasiswa untuk berpikir atau mendapatkan kebebasan berpikir. Mengapa? Bisa dijawab. Jadi saya jawab aja. Pertama, memang ketika menjadi mahasiswa itu setelah dia lulus SMA pasti punya konflik dengan diri sendiri. Mau kerja apa kuliah gitu ya? Kerja apa kuliah? Atau mau lanjut ke SMP? Kan udah SMA ke kuliah dulu Pak. Kebetulan dia SMP-nya belum loncat ya. Wah, memang sih beda kalau akselerasi. Ya. Lanjut. Ketika dia udah di perkuliahan, konflik karena bukan tujuan kampus, prodi, fakultas, belum ketemu sama yang dia sukai, yang dia gemari, itu membuat menjadi dia kurang bersemangat lah, nggak energi ketika mau KBM atau mau datang ke kampus dari kosan. Ya, hal itu kan membuat dia akan lama untuk di dalam zona kehidupan dia, penyesalan dan belum menerima kenyataan. Cuman kenapa sih kampus itu istimewa ya, AA James ya? Siap. Kampus istimewa? Maksud saya perkuliahan atau kampus sebagai mimbar akademik itu istimewa. Siap. Mengapa? Karena kampus adalah ruang aman. Kampus adalah mimbar akademis, bahasa ilmiahnya itu. Dan di kampus kita bebas dalam mengekspresikan, bebas dalam mengutarakan pendapat, bebas dalam berpikir tanpa adanya intervensi, intimidasi, atau bahkan eksekusi. Maksud Anda kampus-kampus saat ini melakukan intimidasi? Kebanyakan dalam ranah-ranah tertentu ada. Maksud Anda kampus-kampus saat ini melarang untuk mahasiswanya berpikir? Oh tentu tidak. Kampus sekarang berguyup-guyup untuk mahasiswanya kritis. Siap. Tapi ketika kritis dia ditanya, kamu belum sarjana? Cuaks. Gitu sih jawabannya. Siap. Paham. Apa yang menjadi keresahan buat
Bang Teddy ini ya, apa yang kita obrolkan di belakang kamera ini, anjing. Iya. Gila. Ngobrol-ngobrol dulu di belakang kamera Iya. bagi obrolannya. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadi begitu penting untuk di ruang lingkup kebebasan berpikir ini, atau kebiasaan atau menciptakan suasana kebebasan berpikir ini? Apa yang begitu penting? Yang penting uang. Karena di kampus kamu butuh uang. Kalau Iya. kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa duduk terdaftar sebagai kampus. Orang yang ada di kampus. Udah nggak sih? Cuti sih, Cuti butuh uang. kalau ada uangnya. Kalau ada uangnya. Nah, yang penting berani. Berani. Kenapa berani menjadi poin pertama? Kalau dia masih di dalam rasa konflik diri dan dia belum berani, menumbuhkan rasa keberaniannya seperti apa? Pertama sekali, langkah paling awal tuh ketika ada tugas-tugas individu tuh, tugas-tugas yang di print padahal sudah zaman digital sekarang kan, masih harus dijilid lagi, terus dijilidnya entah kemana sama beberapa kalangan tertentu. Jadi kertas gorengan lah apalagi. Nah, untuk itu dia atau sebagai mahasiswa perlu membuat satu panggung bagi pribadinya sendiri di dalam kampus, di dalam ruang kelas, ketika mempresentasikan, ketika membuat tugas individu maupun kelompok. Nah, dari situlah dia berani untuk berinovasi, berani untuk melihat ke dunia luar kampusnya seperti apa dunia budaya akademis itu tercipta. Gitu, ah. Siapa sih sebenarnya dalam konteks ini untuk keterlibatan dalam kebebasan berpikir ini? Apakah dosen juga harus ikut, atau bahkan satpam atau ya bagian-bagian yang lain harus ikut juga? Nah, kalau siapa pasti jawabannya subjektif juga atau subjek. Ada dikenal sebuah entitas yang disebut sebagai civitas akademika. Itu tuh, civitas akademika tuh. Siapa aja tuh? Ya pasti para dosen, tenaga pendidik, tenaga fungsional, dan mahasiswa itu sendiri. Nah, yang menciptakan, yang membudayakan, jika kampus sekarang beberapa momen-momen belakangan kerap ada kegiatan-kegiatan diskusi yang diduga untuk melakukan satu perlawanan. Tapi sebenarnya para orang yang ada di kampus atau civitas akademika inilah, terkhusus mahasiswa, melakukan kelompok-kelompok kecil terlebih dahulu di antara teman tongkrongannya, di antara teman-teman coffee shopnya, di antara sesama kader-kader organisasinya, untuk menciptakan, membiasakan bertukar pendapat. Oh iya. Nah, sebenarnya ketika memang ada mahasiswa yang tadi Anda ceritakan di awal bahwa mahasiswa ini mengalami kesulitan yang begitu hebat karena ada ekspektasi yang tidak dia gapai, atau ya masih ada penyesalan tersebut lah. Nah, bagaimana sih seorang mahasiswa ini bisa mulai untuk mencoba menjadi mahasiswa yang seharusnya dalam konteks kebebasan berpikir ya? Ya, mahasiswa itu perlu juga satu inovasi yang dia bangun, dia kerangkakan sebagai kegiatan untuk dia bisa
mengekspektasikan atau membuat sendiri harapan apa sih yang dia ingin capai atau ingin dia tuju dari tahapan yang sudah dia lalui. Mungkin dia sudah melalui tahapan awal tadi, mencoba keluar, menerima dulu bagaimana hari ini dia telah kuliah, lalu di kelompok-kelompoknya seperti penjelasan saya yang di awal. Nah, momentum yang dia buat, waktu ataupun suasana yang dia buat sendiri di skup terkecilnya di ruang kuliah, sebetulnya bisa saja sebelum dia membuat momentum, dia sudah mencanangkan. Dia berekspektasi atau mahasiswa itu berekspektasi, oh ntar dosennya pasti lebih friendly, dosennya pasti lebih calm untuk membuat tanggap menangkap dalam diskusi. Tapi kalau dia tidak mau mencoba membangun atau membentuk awalnya itu, ya itu tantangan sebenarnya. Bisa nggak bisa, kalau untuk menikmati kampus yang istimewa, itu salah satunya. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi ya, Mas, kita disclaimer dulu Bang Teddy. Sebenarnya Bang Teddy ini berangkat dari mana, sebagai apa, sehingga merasakan seperti ini? Berangkat dari kosan, resah kapan diwisuda. Ya, Anda nggak ada bedanya dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain ya? Karena ijazah dibutuhkan di negeri kita yang prosedural. Saya berangkat dari Pagi. keresahan yang melihat ada satu atmosfer atau suasana yang hari ini beberapa kalangan mahasiswa sudah sedikit menutup ruang untuk dia membangun karakteristik dirinya, untuk dia berbenturan dengan proses pembentukan kepribadiannya di kampus. Ada yang ditinggalkan esensi dia sebagai mahasiswa. Untuk itulah, sebagai mahasiswa yang resah dan gelisah, gundah dan gulana, dan merana, maka timbullah rasa ingin peduli gitu maksudnya, atau ingin mencoba memberikan hal yang sudah didapat seperti Bang Teddy ini, bahwa gue sudah mencapai di titik gue merasakan istimewanya kampus, begitu? Ya, itu tergantung kawan-kawan yang menonton. Karena kawan-kawan akan mempunyai paradigma, perspektif, sudut pandang masing-masing. Memang hal-hal apa sih yang Bang Teddy lihat ini, mahasiswa sekarang ini, emang seperti apa sih sehingga muncul keresahan seperti ini? Jadi ada satu hal yang signifikan terlihat ketika mahasiswa itu sedang mengerjakan tugas kuliah seperti makalah ya. Ada kebiasaan yang seharusnya tidak ada di kampus, seperti budaya copy paste, bahkan tidak jarang sebagai joki tugas, kita menemukan juga tugas-tugas yang ternyata iklannya ikut ke Kopas. Waduh. Nah, untuk itu perlulah sebenarnya dari awal dia berproses sebagai mahasiswa, dia mengenal yang namanya parafrase, dia mengenal yang namanya sitasi. Parafrase itu adalah ada pendapatnya A.A. James bahwasanya mahasiswa yang dapat nilai E itu harusnya punya ruang untuk protes. Pendapatnya A.A. James 2023 diparafrasekan. Parafrasenya menjadi orang atau mahasiswa yang mendapat nilai E menurut James punya ruang kritik. Bisa, itu parafrase. Kalau sitasi itu mencantumkan catatan kaki atau footnote, kawan-kawan. Nah, itulah yang sebenarnya perlu dilatih dan juga menjadi satu budaya akademis dalam
membuat karya ilmiah. Itu sih salah satu keresahan yang paling signifikan terlihat. Tapi sepakat sih, memang mahasiswa hari ini, saya sebagai mahasiswa ya, apalagi mahasiswa ilmu komunikasi yang tugasnya setiap bikin tugas membuat makalah dan jurnal, walaupun katanya sih bentuk pelatihan menuju skripsi padahal masih lama. Jadi memang ada yang aku tangkap ya teman-teman. Ini sama rasanya dengan kalau kalian pernah nonton di cuplikan TikTok, FYP gitu ya, atau di sumbernya langsung di video YouTube-nya Guru Gembul. Mungkin kalian pernah lihat. Memang sama aku rasanya juga bahwa mahasiswa ketika dikasih tugas untuk membuat PowerPoint, tapi isinya seperti bukan PowerPoint, itu adalah power thread anjir. Waduh. Isinya curhatan, kegelisahan, apalagi tuh isinya, banyak lah. Jadi poinnya apa gitu kan? Kok ini PowerPoint kayak baca gitu, gak ada yang menjadi bentuk latihan. Jatuhnya sama aja kayak copy paste kalau dalam konteks makalah gitu ya. Emang jadi hal yang perlu untuk dilatih gitu, bahwa kita harus mempunyai poin gitu untuk pegangan ketika memang, apalagi konteksnya ilmu komunikasi, mahasiswa ilmu komunikasi pasti akan selalu berbicara. Kalau itu tidak dilatih, bingung juga lah kita. Bingung. Jadi begini, biar AA James sedikit bingungnya terobati, dan kawan-kawan dengan paracetamol perlu juga lebih terbuka atau lebih baik lagi proses belajarnya dan kuliahnya. Kalau soal PowerPoint, tadi sebenarnya PowerPoint itu mudahnya sebagai alat bantu ketika menjelaskan. Itu menurut saya untuk apa itu PowerPoint. Dan menurut beberapa senior-senior yang sudah sekarang cinta dengan kampusnya juga, klaimnya suka pulang ke kampus, itu senior atau nggak ada kerjaan dia pulang-pulang donatur ke kampus? Itu donatur. Iya, banyak gak sih yang gitu senior yang pulang ke kampus? Banyak. Nah, mereka juga ngeklaim atau ada beberapa yang curcol biasa. PowerPoint itu sih sebenarnya untuk mempercantik aja. Boleh. Emang boleh secantik itu PowerPoint. Si paling cantik PowerPoint-nya, guys. Nah, tapi PowerPoint itu kalau jawaban yang idealnya adalah peta konsep saja, mind map. Mungkin di teman-teman atau kawan-kawan yang biasa menjadi seorang perancang ataupun konseptor akrab dengan peta konsep. Nah, peta konsep itu sebenarnya hanya beberapa bentuk-bentuk yang dikerangkakan, yang dibuat sebagai alat bantu dia menjelaskan. Adapun artikelnya, makalahnya atau papernya itulah kalau dia membutuhkan teksnya untuk dibacakan. Bukan Microsoft Word yang dipindahkan ke Microsoft PowerPoint. Gitu kawan-kawan, gitu Oke, paham. Nah, hal-hal yang sebenarnya itu sudah langka ditemukan lah ya. Memang saya yakin apa sih setelah mahasiswa melewati fase-fase ini, fase dia bisa mengerti untuk mengolah makalah, memahami hasil tugas setelah dibuatnya, lalu memahami ya hal-hal yang harusnya menjadi biasa sebagai mahasiswa, sehingga ada di titik dia bisa menjadi mahasiswa yang menikmati istimewanya kampus. Kalau akhirnya sebagai mahasiswa itu pasti tahap pertamanya dia menjadi seorang sarjana, artinya menjadi seorang yang kaum terdidik bahasanya, kaum intelektual. Nah, sangat disayangkan jika memang masa perkuliahan itu yang tadinya bisa saat dia menggali potensi dirinya, menggali
keistimewaan di kampus tidak dimaksimalkan dalam artian yang positif, kadang-kadang juga ada yang memaksimalkannya sampai 14 semester. Itu positif banget kan? Nah, jadi memang memaksimalkan dalam artian positif, dia mencari referensi-referensi yang terbuka. Tujuannya adalah dia memahami gaya selingkung atau gaya penulisan, stylish penulisan di kampusnya, di kampus tetangganya, atau di kampus orang-orang di sekitarnya. Itu dampak atau buah yang bisa dipetik nanti adalah ketika dia mau berusaha konsisten, ada atau tidak ada skripsi, dia sudah bisa nulis ilmiah. Itu kawan-kawan dan Mas MC James. Ya, ya sejauh ini gue sepakat sih. Ya, kita dalam membuat konten ini tidak hanya asal buat aja ya, cuman ada sedikit banyaknya pesan yang bisa kalian ambil. Walaupun tadi ada jokes-jokes yang cukup freak lah ya. Ya wajar lah baru bikin awal konten. Seperti biasa, seperti konten-konten yang lainnya, mungkin ada 1-2 pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Teddy ini. Silakan Mas Teddy. Kalau pesan dari saya, seperti pada konten-konten kreator umumnya ya, saya menegaskan sebenarnya pendidikan yang membebaskan dari seorang Paulo Freire. Dia seorang filsuf, dia seorang pendidik multikultural di Brasilia. Ada bukunya namanya Pendidikan yang Membebaskan, teman-teman bisa cari, teman-teman bisa baca. Untuk itu sebenarnya privilege kawan-kawan kuliah, privilege kawan-kawan jadi sarjana, itulah privilege kawan-kawan untuk terbebas dari kalangan-kalangan penindas yang sekarang bukti ataupun caranya sudah berevolusi dari prosedural kerja dan lain sebagainya. Seenggaknya ketika kawan-kawan maksimal ketika di tataran pendidikan, terutama di kampus perkuliahan, saya percaya dan saya yakin kawan-kawan sudah bebas secara personal terlebih dahulu untuk bisa masuk ke skop yang lebih besar. Gitu, Kamrat James. Oke, kalau pesan dari saya ya cukup singkat aja. Perbanyaklah diskusi. Jika kalian menemui satu circle yang mana circle itu ada obrolan atau pembahasan yang menurut kalian berat, justru itulah keadaan kita saat ini. Ya mungkin karena kalian telah menjadi korban dari genjutsu para penguasa itu. Waduh. Makanya merasa hal itu seperti hal yang sangat berat. Gen Z, genjutsu. Sabi sih. Makanya perbanyaklah diskusi atau bahasanya onani intelektual itulah ya. Waduh. Silakan kalian perbanyak aja. Karena sedikit banyaknya jika kalian malas untuk membaca, setidaknya gunakanlah pendengaran kalian. Oke. Cukup lah ya. Cukup lah. Cukup daging ya dari awal, walaupun dagingnya daging tikus kali ya. Karena kalau kebanyakan kita juga nggak ada logistiknya nih. Iya makanya itu. Oke. Tutup lagi dari awal, buka tutupnya sama Anda lagi lah. Saya tidak tahu itu bahasa apa tadi. Iya ya. Report itu apa tadi? Conscript reporting. Conscript reporting itu kita melaporkan apa sih kondisi teraktual terbaru. Siap. Oke, saya tutup ya untuk konten hari ini. Konten kita perdana FIFA Intelligence. Saya Bagus James. Dan saya Teddy Agustinus. Terima kasih teman-teman. Apa tadi bahasa? FIFA Intelligence. FIFA Intelligence. Jadi sekarang semester berapa? Udah selesai skripsi? 14. Waduh, lama sekali lah itu. Nunggu tanda tangan. Aduh.